Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas dari sistem musuh Astra. Kelompok kami mengangkat tema analisis dan usulan meningkatkan absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa Prodi TPM Politeknik Manufaktur Astra dengan metode DMAIC. Kelompok kami berdiri dari 3 anggota, yaitu Falah Akbar, saya Gangga Catur Martindo, dan selanjutnya ada Wisnu Adi Nugroho. Berikut adalah activity plan dari kelompok kami. Di minggu pertama, kelompok kami masuk pada tahap define, berupa menentukan tema dan menentukan permasalahan. Ditanggung-jawabi oleh Wisnu Adi Nugroho. Di minggu kedua, kami masuk pada tahap measure, yaitu mengumpulkan dan mengelola data serta menentukan target. Ditanggungjawabkan oleh Falah Akbar. Selanjutnya pada minggu kedua juga masuk pada tahap analyze, yaitu menganalisis data dengan 5 whys, analyze, dan 4M 1E. Di minggu ketiga kami masuk pada tahap improve, yaitu membuat dan menerapkan rencana perbaikan. Ditanggung-jawabi oleh Falah Akbar. Pada minggu ketiga juga kami masuk tahap kontrol, yaitu mengawasi perbaikan dan melakukan standarisasi perbaikan. Ditanggung-jawabi oleh Gangga Catur Martindo. Selanjutnya pada minggu ketiga juga kami membuat A3 report. Ditanggung-jawabi oleh Gangga Catur Martindo. Pada tema ini kami menggunakan DMAIC, yaitu tahap define, tahap measure, tahap analyze, tahap improvement, dan tahap control. Saya akan menjelaskan tentang tahap define. Tahap define ada 3 rumusan masalah, yaitu apa itu absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa. Yang kedua, mengapa dilakukan absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana partisipasi mahasiswa TPM dalam melakukan absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa. Absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa yaitu formulir yang wajib diisi oleh mahasiswa Polman Astra sebagai pengganti absen harian seperti saat perkuliahan dalam keadaan normal dan sebagai data kesehatan harian mahasiswa Polman Astra. Selanjutnya, mengapa dilakukan absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa? Tujuannya yaitu untuk memonitori kondisi kesehatan seluruh mahasiswa Polman Astra dan antisipasi jika terdapat hal yang tidak diinginkan untuk dilakukan tindakan khusus bila diperlukan dari pihak kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana partisipasi mahasiswa TPM dalam melakukan absensi dan pendataan kesehatan mahasiswa, yaitu untuk melakukan absen COVID-19 ini harus wajib dilakukan oleh mahasiswa Polman Astra sebagai monitoring kesehatan dan untuk pengganti absen dalam keadaan normal. Menurut data ini yang disampaikan kepada mahasiswa TPM, rata-rata jawaban dari pertanyaan yaitu seberapa sering tidak melakukan absen dalam sebulan, yaitu 1 kali dalam sebulan. Namun, terdapat yang lebih dari 4 kali, yaitu sebanyak 22% responden. Dan itu yang perlu untuk ditingkatkan lagi oleh kami.
Nah, kemudian dari alasan tidak mengisi absen yang responden berikan 74%, yaitu karena lupa, serta untuk absensi yang diberlakukan saat hari libur respon dari mahasiswa TPM bervariasi, yaitu 44% menganggap bahwa absensi itu penting, namun masih terdapat sisanya yang menganggap absensi pada hari libur itu tidak penting dan biasa saja. Maka dari itu, hal tersebut perlu untuk dianalisa dan ditingkatkan lagi dalam pengisian absen agar semua dapat dimonitoring dan kondisi kesehatannya. Dan absen itu merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa Politeknik Manufaktur Astra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap MISER. Di MISER ini ada yang pertama ada bagaimana respon mahasiswa TPM terhadap seberapa sering tidak melakukan absen dalam 1 bulan. Yang kedua, bagaimana respon mahasiswa TPM mengenai alasan mereka saat tidak melakukan absen COVID-19. Yang ketiga, bagaimana respon mahasiswa TPM terhadap absensi COVID-19 yang dilakukan saat hari libur. Kemudian yang keempat, ada menentukan faktor yang dominan sebagai alasan mahasiswa tidak melakukan absen, dan yang terakhir, menentukan target penelitian. Ya, dari bagaimana respon mahasiswa TPM terhadap seberapa sering tidak melakukan absen dalam 1 bulan. Dari survei yang telah dilakukan kepada mahasiswa TPM, sebanyak 30% responden hanya 1 kali tidak melakukan absensi dalam sebulan. Hanya 10% responden yang selama sebulan tidak pernah meninggalkan absensi, dan cukup banyak untuk yang lebih dari 4 kali selama 1 bulan. Hal tersebut perlu ditingkatkan lagi agar tidak ada mahasiswa TPM yang tidak mengisi absensi kesehatan, karena hal tersebut wajib dilakukan oleh semua mahasiswa Politeknik Manufaktur Astra. Kemudian bagaimana respon mahasiswa TPM mengenai alasan mereka saat tidak melakukan absen COVID-19. Dari survei yang dilakukan kepada mahasiswa TPM, mayoritas respon mahasiswa TPM yaitu sebanyak 74% tidak melakukan absen karena lupa. Tentu hal ini perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya untuk meningkatkan lagi persentase absensi setiap harinya, karena absensi merupakan hal wajib. Terus yang kemudian bagaimana respon mahasiswa TPM terhadap pasien COVID-19 yang dilakukan saat hari libur. Dari survei, rata-rata jawaban yang diberikan bahwa absensi saat hari libur merupakan hal yang penting, yaitu sebanyak 44%. Hal ini cukup baik, namun masih terdapat sisanya yang menganggap bahwa absensi pada hari libur tidak penting dan biasa, dan hal tersebut perlu untuk ditingkatkan lagi dan dicarikan solusinya. Dan yang keempat, menentukan faktor yang dominan sebagai alasan mahasiswa tidak melakukan absensi COVID-19 dengan menggunakan diagram Pareto. Berdasarkan pengolahan data dengan diagram Pareto, didapatkan faktor yang paling dominan sebagai alasan mahasiswa jika tidak melakukan absensi COVID-19 yaitu karena lupa. Dan yang kelima, menentukan target penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi respon mahasiswa TPM pada survei alasan mereka tidak melakukan absensi COVID. Harapannya, setelah dilakukan tindakan perbaikan, jumlah mahasiswa yang tidak melakukan absen karena lupa berkurang hingga hanya 20% saja. Bahkan bisa hingga tidak ada lagi yang tidak melakukan absensi. Kemudian tahap analyze. Tahap analyze yaitu menentukan akar penyebab dari masalah tersebut. Menentukan akar penyebab masalah dari alasan tidak melakukan absensi COVID-19 yaitu lupa dengan menggunakan 5 Wise analysis dan 4M plus 1E.
Berdasarkan diagram Pareto yang telah dibuat sebelumnya, telah ditemukan faktor penyebab dominan mahasiswa TPM tidak melakukan absensi COVID-19, yaitu karena lupa. Maka dari itu, digunakan 5 Wise Analysis dan 4M 1E untuk mencari akar permasalahan tersebut. Dan ini merupakan 5 Wise Analysis dan 4M plus 1E. Masalahnya yaitu lupa. Faktor yang pertama ada men. W yang pertama karena menunda-nunda jika akan melakukan absensi. W yang kedua karena banyak hal yang lebih diprioritaskan yang dipikirkan. Dan W yang ketiga karena sibuk dengan kegiatan yang di rumah. Kemudian faktor metode. W yang pertama karena tidak menyetel pengingat. Terus yang ketiga faktor material. W yang pertama karena tidak ada kuota internet, dan W yang kedua ada 2, yaitu karena tidak ada bantuan kuota dari kampus dan karena tidak ada uang untuk membeli kuota internet. Terus yang faktor yang environment, W yang pertama lingkungan tempat tinggal susah sinyal dan tidak ada yang mengingatkan untuk melakukan absensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Falah Akbar. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap improvement. Di tahap improvement ini ada menentukan akar permasalahan dengan metode 5W1H untuk merumuskan rencana perbaikan, dan kemudian menerapkan rencana perbaikan. Nah, ini adalah metode 5W1H untuk merumuskan rencana perbaikan. Pertama dari faktornya. Pertanyaannya, apa masalahnya? Kedua, itu mengapa bisa terjadi masalah atau why-nya? 3, how, bagaimana cara menanggulangi masalahnya? Where, di mana terjadinya? Who, siapa PSC-nya? Dan when, kapan dilakukannya perbaikan? Yang pertama ada faktor men. Mahasiswa lupa tidak melakukan absensi. Yang kedua, mahasiswa malas melakukan absensi. Mengapa bisa terjadi masalah tersebut? Karena menunda absensi, karena banyak hal lain yang dipikirkan, dan karena terlalu banyak pertanyaan yang diulang. How, bagaimana cara menanggulangi masalahnya? Pertama, membuat pengingat di handphone dan jam absensi ditambah. Yang kedua, mengeliminasi pertanyaan yang bersifat tetap. Where, di mana terjadinya? Tempat tinggal masing-masing. Who, siapa PSC-nya? Falah Akbar, Gangga Catur Martino, dan Wisnu Adi Nugroho. When, kapan dilakukan perbaikannya? Itu Desember 2020. Untuk faktor yang kedua ada dari metodenya. Yang pertama, apa masalahnya? Mahasiswa tidak menyetel pengingat untuk absensi. Kedua, mahasiswa tidak memiliki kuota internet untuk melakukan absensi. Why, apa bisa jadi masalahnya? Karena absensi tidak terlalu penting. Yang kedua, karena tidak dapat bantuan dari kampus dan tidak ada uang untuk membeli. How, bagaimana cara menanggulanginya? Untuk menanggulangi yang pertama yaitu memberi sosialisasi dan menekankan bahwa absensi kesehatan wajib. Yang kedua, memberi bantuan bagi mahasiswa yang melakukan kuliah online. Where, who, dan when-nya itu sama semuanya untuk semuanya. Selanjutnya ada faktor material. Tempat mahasiswa berada di daerah yang susah sinyal. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Karena belum terfasilitasinya internet yang baik di daerah tersebut. Bagaimana cara menanggulangi masalahnya? Yaitu dengan cara memberi toleransi kepada mahasiswa tersebut. Yang kemudian ada environment. Tidak diingatkan untuk melakukan absensi oleh orang lain, itu adalah masalahnya. Yang untuk why, kenapa bisa terjadi masalahnya, yaitu karena teman atau keluarga mempunyai urusan lain dan tidak sempat mengingatkan. How, bagaimana caranya untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu selalu mengingatkan satu sama lain dan membuat pengingat di handphone masing-masing. Kemudian ada menerapkan rencana perbaikan. Rencana perbaikannya telah dibuat. Selanjutnya menerapkan rencana perbaikan tersebut. Yang pertama, rencana perbaikannya adalah mengubah jam absensi yang sebelumnya jam 4.30 sampai jam 9 pagi pada saat hari kuliah menjadi jam 4.30 sampai jam 12 siang dan 24 jam pada hari libur. Karena jika hanya untuk memantau kesehatan mahasiswa yang kuliah online, tidak harus dibatasi waktu yang ketat dan absensi juga sudah ada di tangan dosen pengajar yang bersangkutan. Yang kedua itu mengeliminasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan setiap hari, seperti data diri dan tempat tinggal, magang atau tidak,
dan pertanyaan lain yang sifatnya tetap. Kemudian ada saling mengingatkan satu sama lain dengan teman dan memberi pengingat di handphone masing-masing. Lalu kemudian ada tahap kontrol. Di tahap kontrolnya ada 2 poin, itu mengumpulkan data setelah dilakukan perbaikan, kemudian membandingkan data dan sebelum dan sesudah perbaikan. Ada juga melakukan standarisasi dan menentukan rencana perbaikan berkelanjutan. Ini adalah data yang setelah dilakukannya perbaikan. Dilakukan survei kembali berupa kuesioner terhadap mahasiswa TPM 3123 tentang absensi kesehatan yang setelah diterapkannya perbaikan yang sudah dirumuskan. Dapat dilihat pada diagram di samping bahwa jumlah yang tidak melakukan absensi itu menurun drastis. Hanya 8% mahasiswa yang tidak absen 1 kali dalam sebulan dan 6% mahasiswa yang tidak absen 2 kali dalam sebulan. Sisanya itu 80% tidak sama sekali tidak absen dalam 1 bulan. Kemudian juga ada di sini perbaikan yang dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang tidak melakukan absensi karena lupa itu menurun dari awalnya 74%, kemudian tidak absen karena lupa sekarang hanya 14% dan melebihi target yang ditetapkan. Ini adalah perbandingan data sebelum dan sesudah diterapkannya perbaikan. Alasan apa yang membuat Anda tidak melakukan absensi kesehatan? Pada sebelum perbaikan itu 74% itu karena malas. Yang sesudahnya itu 80% tidak pernah lupa untuk absensi. Yang malasnya menurun menjadi hanya 14%. Yang lupanya hanya menurun hanya 14%. Yang awalnya 74%. Nah, dapat dilihat di sini pada diagramnya turun 60%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 20%. Ini adalah data presentasi responden setelah dilakukan perbaikan yang tidak melakukan absensi karena lupa. Setelah dilakukan perbaikan, terjadi penurunan presentasi respon mahasiswa TPM yang tidak absensi karena lupa, yaitu sebelumnya 74% responden menjadi 14%. Ya berarti sudah terjadi penurunan yang signifikan sebesar 60% dan melampaui dari yang ditargetkan sebesar 54%. Selanjutnya ada rencana perbaikan berkelanjutan. Karena dari hasil perbaikan yang telah dilakukan sudah memperbaiki semua masalah yang dilatar belakangi berbagai alasan, maka untuk saat ini belum diperlukan perbaikan selanjutnya sampai ada alasan baru yang muncul dan membuat masalah lainnya. Lalu ada standarisasi. Standarisasi ini adalah hal yang dilakukan untuk mempertahankan improvement yang dilakukan, yaitu hal yang harus dilakukan adalah mahasiswa wajib menyetel pengingat di handphone masing-masing untuk melakukan absensi, mengeliminasi pertanyaan dalam formulir yang bersifat tetap, jam absensi weekdays yaitu 4.30 sampai jam 12 siang, jam absensi untuk weekend yaitu 24 jam. Lalu juga diadakan notifikasi absensi setiap harinya dari web untuk absensinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.